Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Fern Eda Wulandari dari kelas 11 MIPA 2 absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot. Otot merupakan salah satu komponen yang memungkinkan tubuh bergerak. Otot memiliki banyak bagian seperti motor neuron, synaptic vesicle, synaptic cleft, sarkomer, terminal cisternae, dan masih banyak lagi yang membantu terjadinya gerak pada otot. Struktur otot rangka. Kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron. Motor neuron merupakan akson sel saraf yang berhubungan dengan sel otot. Kedua komponen tersebut akan membentuk struktur persambungan yang dinamakan neuron muscular junction. Neuron muscular junction, motor neuron akan meneruskan impuls ke sel otot dengan cara mengeluarkan synaptic vesicle. Vesicle yang mengandung asetilkolin dari akson terminal ke synaptic cleft, celah persambungan akson terminal dengan motor dan plate. Synaptic vesicle ini akan menempel pada motor dan plate sehingga menimbulkan perubahan permeabilitas dan membran sarkolema. Ion natrium masuk dan kalium keluar, kemudian terjadi depolarisasi. Adanya perubahan tersebut membuat terminal cisternae mengeluarkan kalsium yang selanjutnya berperan dalam pergeseran tin dan tik filamen, sehingga menimbulkan suatu gerakan atau kontraksi pemendekan sarkomer. Proses gerak otot ini tidak terhenti pada tahap itu saja, melainkan hingga adanya pergerakan atau pergeseran antara tin dan tik filamen. Mekanisme ini disebut pula dengan sliding filament theory. Myofilamen adalah unit terkecil dari otot yang terdiri dari tin dan tik filamen. Tin filamen merupakan serabut penyusun otot yang terdiri dari protein aktin, troponin, dan tropomyosin, sedangkan tik filamen terdiri dari protein myosin. Sliding filament teori dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh terminal cisternae ke sitosol. Kalsium ini akan menempel pada troponin sehingga membuat tropomyosin yang menutup dinding site terbuka. Cross bridges kaya ATP terhidrolisis ADP akan mengalami power stroke sehingga akan menempel pada dinding site dan melakukan gerakannya, pergeseran tin filamen. Adanya ATP pada cross bridges saat power stroke akan melepaskan atau memutus ikatan antara cross bridges dengan binding site sehingga myosin kembali ke tempat semula. Kalsium yang menempel pun ikut terlepas sehingga binding site tin filamen tertutup kembali oleh tropomyosin dan kalsium kembali ke sarkoplasmik retikulum. Dengan demikian pergerakan atau pergeseran tidak terjadi lagi. Gerakan pemendekatan otot terjadi ketika kepala myosin berikatan dengan aktin dan menarik aktin ke dalam. Tindakan ini membutuhkan energi yang disebabkan oleh ATP. Myosin berkaitan dengan aktin pada situs pengikatan pada protein aktin globular. Myosin memiliki situs pengikatan lain untuk ATP, di mana aktivitas enzimatik menghidrolisis ATP menjadi ADP, melepaskan molekul dan energi fosfat anorganik. Ikatan ATP menyebabkan myosin melepaskan aktin, yang memungkinkan aktin dan myosin saling lepas satu sama lain. Setelah ini terjadi, ATP yang baru terikat dikonversi menjadi ADP dan fosfat anorganik. Enzim di situs pengikatan pada myosin disebut ATPase. Proses kontraksi otot energi yang dilepaskan selama hidrolisis ATP mengubah sudut kepala myosin menjadi posisi terkokang. Kepala myosin kemudian dalam posisi untuk bergerak lebih lanjut, memiliki energi potensial.
tetapi ADP dan PI masih terikat. Jika situs pengikatan aktin tertutup dan tidak tersedia, miosin akan tetap dalam konfigurasi energi tinggi dengan ATP terhidrolisis. Jika situs pengikat aktin ditemukan, sebuah jembatan silang akan terbentuk, yaitu kepala miosin membentang jarak antara molekul aktin dan miosin. PI kemudian dilepaskan kemungkinan miosin untuk mengeluarkan energi yang tersimpan sebagai perubahan konfirmasi. Kepala miosin bergerak menuju garis M, menarik aktin bersamanya. Ketika aktin ditarik, filamen bergerak sekitar 10 nanometer menuju garis M. Gerakan ini disebut power stroke karena merupakan langkah di mana gaya diproduksi. Saat aktin ditarik menuju garis M, sarkomer menjadi lebih pendek dan otot berkontraksi. Ketika kepala miosin dikokang, mengandung energi dan berada dalam konfigurasi energi tinggi. Energi ini dikeluarkan saat kepala miosin bergerak melalui power stroke. Pada akhir power stroke, kepala miosin berada dalam posisi berenergi rendah. Setelah pemadaman listrik, ADP dilepaskan, namun jembatan silang yang terbentuk masih ada dan aktin miosin terikat bersama. ATP kemudian dapat menempel pada miosin yang memungkinkan siklus lintas jembatan untuk memulai lagi dan kontraksi otot lebih lanjut. Gerakan kepala miosin kembali ke posisi semula disebut stroke pemulihan. Otot yang beristirahat menyimpan energi dari ATP di kepala miosin sementara mereka menunggu kontraksi lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih.